Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dalam ibadah online semalam minggu GPI kita ya. Masih di rumah dan tetap semangat. Gimana kabar kalian semua? Pasti semua luar biasa. Pasti semua sukacita. Amin. Nah, pagi ini Kak Heri akan menemani kalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Walaupun di masa pandemi, Tuhan terus tolong kami. Dan kami berdoa pandemi COVID-19 segera berlalu dan kami bisa bertemu, bertatap muka lewat ibadah sekolah minggu di GPI Kedamaian. Berkati anak-anakmu hari ini supaya kami semua boleh menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, Roh Kudus memimpin kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi sumber sukacita buat kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Masih ingat gak cerita minggu lalu? Masih ingat gak? Ayo, pasti ada yang lupa nih. Harus serius untuk mendengar firman Tuhan. Minggu lalu ceritanya tentang mengucap syukur. Betul gak? Jadi setiap kita harus selalu mengucap syukur dalam semua keadaan. Mau itu sedih, mau itu senang, mau itu sakit atau sehat pun, kita harus tetap mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau, supaya kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, semakin hari terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kali ini Kak Heri akan cerita membawakan firman Tuhan tentang berdoa. Apa? Berdoa. Ada pujian yang mengatakan doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari, baca kitab suci. Itu pujian itu membawa kita untuk senantiasa terus berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kakak-kakak sekolah minggu dulu sempat cerita bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau nafas, kalau bernafas berarti tiap hari, tiap saat harus bernafas, betul gak? Kalau doa itu menjadi nafas hidup kita, berarti kita tidak jemu-jemu berdoa tiap saat. Kakak tanya nih sekarang, berdoa tiap hari berapa kali? Ayo, mau makan, mau tidur, mau sekolah, bangun pagi, doa enggak? Harus berdoa. Terus doain juga teman-teman yang lagi sakit, yang lagi dalam masalah mungkin. Jadi doa itu tidak harus untuk kita sendiri. Doa itu tidak harus berdoa buat dia sendiri. Boleh berdoa buat kita sendiri, buat diri kita, tapi kita juga harus ingat juga mendoakan teman, mendoakan saudara, mendoakan yang lain juga, supaya kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat teman-teman kita. Bener? Betul gak? Ada satu cerita yang menarik dari Alkitab. Adik-adik boleh baca. Yuk. Supaya gini, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ayat pertama. Ini tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini ayat pertama.
Nanti adik-adik bisa baca sampai terus. Ceritanya tentang orang yang seorang janda yang minta keadilan. Padahal hakimnya hakim yang tidak benar. Tapi karena si perempuan janda ini minta terus, akhirnya si hakim ini mengabulkan permintaannya, sehingga membenarkan si ibu janda ini, dan akhirnya dia bisa mendapatkan jalan keluar. Seperti contoh firman Tuhan ini, bahwa kita pun harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka hubungan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang juga misalnya kita berdoa, kok Tuhan nggak jawab, kok Tuhan lama jawabnya. Itu menguji iman adik-adik semua. Sampai berapa setia adik-adik terus meminta sama Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik buat adik-adik. Nggak semua permintaan dikabulkan Tuhan, diberikan Tuhan, dijawab Tuhan. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik buat adik-adik semua. Yang belum waktunya pasti Tuhan tidak jawab. Tapi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat adik-adik, pasti Tuhan jawab. Oke? Jadi setiap kita anak-anak Tuhan sudah percaya sama Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan pun tahu, oh iya, anakku ini senantiasa berkomunikasi, senantiasa berdoa. Dan tentunya harus rajin baca Alkitab, supaya iman adik-adik semua semakin hari semakin bertumbuh. Oke? Mau doain orang lain selain diri kita? Harus mau, karena kita pun akan menjadi berkat buat orang banyak. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk selalu berdoa. Ada satu lagi firman Tuhan, mari kita baca. Yuk buka Alkitab. Boleh pakai handphone, boleh pakai Alkitab. Di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ini kayak dibacain ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menjawab doa kita. Selama kita benar, doa kita Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebabnya pagi hari ini firman Tuhan boleh mengajar kita harus rajin berdoa. Karena doa tadi apa? Nafas hidup orang benar. Tidak perlu jemu-jemu berdoa. Apapun yang kita alami, mungkin sekarang bosen nih, udah hampir 1 tahun ya kita di rumah terus, kita belajar di rumah, mungkin bosen, kangen ketemu teman-teman. Kita doakan teman-teman kita yang lain. Kita harus tetap semangat, karena walaupun kita di rumah, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Jadi lewat firman Tuhan pagi ini, supaya kita semua, adik-adik bersama papa mama, cici, koko, semua, kita harus rajin berdoa. Tunjukkan bahwa kita punya hubungan yang terus dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat buat teman-teman kita. Jangan lupa,
berdoa juga buat sesama kita, teman-teman kita. Kita saling mendoakan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke? Jadi cerita minggu ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan cerita yang luar biasa lagi. Oke? Yuk kita akhiri dengan doa. Yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan. Dan biarlah kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, karena kami percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan pasti besar kuasanya. Itu menjadi iman kami buat anak-anak sekolah minggu GPI Kedamaian. Tuhan, mari Kau yang melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi kurang sehat Tuhan terus jamah pulihkan. Mungkin ada bosan di rumah, Tuhan juga hiburkan supaya kami semua tetap sukacita walaupun di rumah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu di Kedamaian. Siapapun mereka, Tuhan menjadikan anak-anak ini menjadi berkat buat di tengah-tengah keluarga, di tengah papa mama, orang tuanya, semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.